Yan narik nafasnya sekali lagi, tangannya bergerak dengan sangat pelan untuk meraih ponsel itu, dan seperti keberuntungan memihak padanya, ponsel itu berhasil keluar dari kantong celananya, dan selanjutnya bagaimana bisa dia membuka ponselnya. Yan kembali memutar otaknya, segala macam cara dia pikirkan agar segera menemukan titik terang dari kegelapan ini. Dia tidak ingin panik dalam bersikap, sebisa mungkin Yan tenang agar pikirannya kembali jernih dan bisa memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan diri dari Jisung. Dan setelah hampir 10 menit dia berpikir, sebuah nama terlintas di kepalanya. Ya, Namjoon, polisi. Lantas dipikir, dan Yan ingat bahwa dia menyuruh Yan untuk menelpon pria Kim itu jika berada dalam masalah yang serius. Ketika Tae tak bersamanya, Yan harus bisa melepaskan tali yang mengikat tangannya terlebih dahulu untuk bisa menelpon Namjoon, dan dengan menarik napas panjang untuk ketiga kalinya, Yan berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya agar sedikit longgar. Dia menggerakkan tangannya dengan hati-hati, namun takut ketahuan oleh Jisung. Menekan terus-menerus kanan dan kiri tanpa henti. Yan terus mencoba, meski itu akan memakan waktu 2 jam, 5 jam, atau bahkan 10 jam. Yan akan melakukan apapun. Dan setelah 15 menit, Yan menutup matanya dan bernapas lega. Tali itu sedikit longgar hingga memudahkan Yan mengeluarkan tangannya yang kanan. Yan balik, Jisung masih tidak memperhatikannya. Beruntung juga di bangku tengah hanya ada Jisung dan Yan, lalu di bangku depan ada pengemudi, seorang anak buah Jisung. Sayang, aku jamin kau akan bahagia selama ini. Aku akan membawamu ke tempat yang paling indah, dan di sana kau bisa bebas selamanya. Aku berbohong bawamu ke bandara karena kita tidak akan kemana-mana. Jisung tertawa, kemudian menarik dagu Yan, menatapnya. Yan melebarkan matanya ketika tamparan keras itu berhasil mendarat di pipinya. Pipinya panas dan sangat sakit. Yan menangis lagi dan rasanya dia tidak mampu berada dalam situasi ini lagi. Kekerasan dan pelecehan yang pernah Jisung lakukan padanya masih membekas di benaknya, dan pria itu kembali mengingatkannya pada saat mengerikan itu. Ya, Yan rasanya tidak sanggup dengan dan ingin mati saja. Kau dengar sayang, bukankah itu yang kau mau dariku? Kau mau jika kau terbebas tanpa diriku di sampingmu, benarkah? Bantah Jisung sambil menjambak rambut Yan keras, membuat Yan mendongak dan beringis dalam diam. Sakit yang luar biasa itu kembali dia rasa. Tiga kali Jisung membentukkan kepalanya pada jendela, dan rasanya Yan sangat pusing dan sudah tidak kuat untuk duduk dengan tegap. Ya, lelah dan kepalanya benar-benar sakit. Yan lemas dan pandangannya mulai kabur, dan setelah itu dia tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali bayangan itu. Katakan pada yang lain untuk segera pulang. Aku akan mengurus perempuan ini sendirian. Kalian juga bisa pergi, ucap Jisung pada mereka, dan mereka hanya menundukkan kepalanya mengerti.
Hyung, tenanglah, kata Min Gyu menenangkan Namjoon. Bagaimana kalian bisa tenang? Bagaimana jika ketika tiba-tiba di sana Hyun sudah berada di dasar sungai Han, ucap Namjoon menatap tajam pada anggotanya di dalam mobil itu. Lakukan sekarang, bendaknya lagi, dan Jiwon mengalah napasnya lalu menancapkan gas mobilnya semakin laju. Dan 20 menit kemudian Namjoon sampai di sungai Han, namun mereka belum melihat tanda-tanda mobil Jisung di sana. Belum ada sebuah mobil yang mencurigakan di sana, dan itu berarti Jisung belum tiba di sungai Han. Mereka pergi dan coklat ke film karena setelah mobil itu berhenti, dua orang anak buah Jisung keluar dari mobil yang pertama dan masuk ke mobil yang lain, dan mobil tersebut pergi meninggalkan mobil yang pertama. Jisung keluar, seru Jinwoo, dan setelah itu anggota Namjoon langsung keluar dan dengan berhati-hati mendekati mobil Jisung. Jisung membuka lakban di mulutnya dengan kasar dan dia kembali meringis karena kesakitan. Pipinya masih panas ketika tamparan dan kepalanya masih pusing karena benturan keras itu. Kata-kata terakhir sayang, senyuman Jisung terukir di sudut bibirnya membuat Hyun hanya bisa menangis karena dia begitu takut. Kakinya sudah berada di ujung pembatas jembatan sungai Han. Jisung mengarahkan pada kening membuat gadis itu semakin memundurkan tubuhnya. Bahkan sedikit dorongan saja dia akan jatuh ke sungai. Aku mohon padamu, lirik yang masih dengan desakan tangis. Itu bukan kata-kata terakhir sayang. Jisung tersenyum tipis. Dan Hyun merasa jika dia berada di akhir batas hidungnya, seperti menemukan titik terang di tengah badai yang gelap dan menakutkan. Hyun menemukan Namjoon berdiri di belakang mobil Jisung sambil menaruh jari telunjuk mereka di depan bibir yang berarti menyuruh Hyun di Ya, aku ingin hidup bersamamu jika itu bisa menyelamatkan nyawaku. Lagi pula hidup bersama Taeyong membuatku tidak bahagia. Bohongnya membuat tawa Jisung terdengar. Kau kira aku akan percaya ucapanmu itu? Aku serius mengatakannya. Tidak, kau bohong padaku dan selalu bohong. Taeyong, bagaimana dengannya? Tanya Yan dengan lemah pada Namjoon. Dan detik kondisi wanita itu pun harusnya dikhawatirkan. Dia masih dengan menatapnya menanyakan kabar Taeyong. Ya, Yan selalu mencintai Taeyong, dan jika terjadi sesuatu dengan suaminya, Yan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan hidupnya setelah itu.
dia masih ditangani oleh dokter, kami akan mengantarmu ke sana. Namjun tersenyum kemudian berdiri. Tolong gendong Ian ke dalam mobil, ucapnya lagi, dan Michelle hanya mengangguk dan akhirnya menggendong tubuh Ian sudah lemas. Bapak senang kalau baik saja, sayang, bisik Chris tersenyum. Dengan air mata yang menetes, Ian mengangguk lama sambil tersenyum tipis. Chris pun terus mendekat tubuh Ian sambil menunggu. Dia baik saja kan, dan ia lama dan air matanya kembali terjatuh. Bahkan meski dia sudah lelah untuk menangis, tak bisa dia pungkiri jika karakter saat ini membuatnya khawatir. Miji di mana? Ia melepaskan pelukannya dari Chris dan dia sosok mengikuti di sana, namun ia temukan di mana. Saya mungkin mencari Mama berada di rumah dengan cuma Anjan khawatir, kata Tuan Kim menenangkannya, lalu kembali merebahkan tubuhnya. Penantian panjang mereka pun berhasil. Doi keluar dari pintu operasi itu sambil membuka maskernya. Nampak sebuah senyuman tercetak di sana membuat hati mereka sedikit lega dan sebuah harapan. Dia berhasil melewati masa kritisnya. Ia menutup matanya sambil menangis dan memeluk Chris dengan erat. Hatinya rasanya benar-benar lega dan hampir jatuh jika Chris tak memeluknya. Dan dia sengaja menitipkan Minji pada ibunya karena malam ini dia ingin menikmati makan malam romantis bersama Ian saja, karena mengingat beberapa bulan yang lalu cara makan malam mereka batal karena sebuah insiden mengerikan yang kini sudah berakhir. Siap, bisik Taeyong, dan Ian menarik napasnya dengan anggukan kecil. Kedua tiga, Taeyong menutup mata Ian dan langsung menampilkan hidangan di meja makan yang sudah tersiap dengan rapi dan indah. Oh, jadi mereka akan melakukan candlelight dinner sekarang penuh dengan keromantisan lalu ya. Dan dalam 15 menit, keduanya melepaskan itu dengan napas tersengal. Ia menyatukan keningnya pada Taeyong sambil mengayun dan berakhir mengesahkan hidungnya pada Taeyong. Aku mencintaimu, Taeyong. Aku lebih mencintaimu. Dan aku tahu jika aku bukan pria romantis. Namun, ia tertawa geli dan kemudian mendengarkan ucapan Taeyong dengan serius. Kau membuatku selalu merasa menyesal saat menyakitimu. Sedikit saja kau membuatku menjadi pria yang berbeda, lebih peduli pada orang lain. Ia tersenyum kemudian mengangguk. Dan kau membuatku tidak bisa tidur karena memikirkanmu, dan aku sangat cemburu ketika pria lain mendekatimu. Aku merasa sangat marah dan bodoh di saat yang bersamaan. Dia tersenyum lagi kemudian mencium bibir Ian sekali lagi.
Kau adalah ibu yang luar biasa karena sudah melahirkan Meiji dan menahan semua rasa sakit itu sendiri. Taeyong tanpa sadar menitikkan air matanya. Aku juga, Yan. Kenapa aku jadi sedih begini? Kenapa aku jadi sedih begini? Ucap Taeyong tertawa lalu melanjutkan ucapannya. Sayang, terima kasih untuk selalu bersamaku, untuk melihat berada di sisiku meski begitu banyak masalah yang kita hadapi. Kenapa aku bisa menetapkan hatiku dan memilih mengujinya dan tidak berniat membukanya lagi? Aku tidak tahu. Namun setelah melewati semua masalah bersamamu, Yan menjadi kalimatnya. Aku tahu kenapa Tuhan mengirimkan aku seorang pria sepertimu, karena aku adalah pria yang penuh dengan tanggung jawab. Kau mencintaiku dengan tulus dan selalu melindungiku di setiap saat. Kau bahkan rela melindungiku di saat kau sendiri sudah tidak mampu untuk bertahan, dan itulah alasan kenapa aku memilih untuk menetapkan hatiku padamu. Ia tersenyum manis. Berjanji kita akan selalu bersama, kalian mengangguk dengan senyuman manisnya dan tanpa keraguan lagi. Sarangi, nado sarangi.